Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat selalu. Untuk mata pelajaran ekonomi pada hari ini, Pak Junet akan menjelaskan mengenai APBN dan APBD. APBN itu adalah anggaran pendapatan belanja negara dan APBD itu adalah anggaran pendapatan belanja daerah. Apa arti daripada APBN dan APBD itu? APBN dan APBD itu kalau diartikan secara umum adalah rencana keuangan tahunan pemerintah atau negara atau daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPRD atau DPR. Alurnya adalah dari Presiden membuat RAPBN yang akan dibantu oleh Menteri Keuangan dan diserahkan ke DPR, dan nanti di DPR akan melakukan sidang atau permusyawaratan yang nanti akan bila disetujui akan diserahkan oleh pemerintah, maka akan berubah menjadi APBN. Fungsi APBN dan APBD itu terbagi menjadi 5 fungsi. Yang pertama adalah fungsi otorisasi, yang kedua adalah fungsi perencanaan, sedangkan yang ketiga adalah fungsi pengawasan atau sebagai fungsi kontrol, yang kelima adalah yang keempat adalah fungsi alokasi, sedangkan yang terakhir atau yang kelima adalah fungsi distribusi. Tujuan APBN itu meliputi ada 4 bagian. Bagian yang pertama atau yang nomor 1 adalah memberikan arah bagi pemerintah dalam melaksanakan fungsi yang diembannya. Yang kedua adalah melihat dan mengevaluasi kinerja pemerintah dalam upaya menyejahterakan masyarakat karena anggaran disusun berdasarkan kinerja. Sedangkan yang ketiga adalah data yang akurat bagi pemerintah atau untuk rakyat, berguna untuk mengevaluasi kinerja pemerintah yang dilakukan setiap tahun anggarannya. Yang keempat adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam menggunakan pendataan masyarakat yang dipungut melalui pajak yang meliputi segala macam pajak. Selanjutnya, sumber-sumber penerimaan negara itu meliputi dari penerimaan pajak yang meliputi adalah pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, pajak tontonan, dan pajak-pajak lainnya. Yang kedua adalah pajak perdagangan internasional, biasanya meliputi pajak ekspor dan pajak impor. Yang ketiga adalah penerimaan bukan pajak. Yang keempat adalah hibah atau donasi atau bantuan khusus. Sedangkan jenis-jenis belanja negara meliputi dari belanja pegawai yang meliputi adalah pegawai negeri sipil, belanja barang, belanja modal, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial, serta transfer ke daerah. Yang terakhir adalah belanja lain-lain. Pendapatan daerah itu meliputi dari satu pendapatan asli, yaitu pendapatan yang benar-benar berasal dari daerah tersebut. Yang kedua adalah dana perimbangan antara dana yang masuk dan dana yang keluar. Sedangkan yang ketiga adalah pendapatan lain-lain yang didapat selain daripada pendapatan asli dan dari dana perimbangan. Sedangkan pengeluaran daerah itu terbagi menjadi dua, yaitu belanja daerah, yaitu belanja yang mengenai segala kebutuhan daerah-daerah itu sendiri, serta pembiayaan daerah yang meliputi adalah pembiayaan pegawai-pegawai negeri sipil yang ada di daerah tersebut. Bagaimana cara menyusun APBN dan APBD? Cara menyusun APBN dan APBD adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pemerintah beserta Menteri Keuangan menyusun RAPBN yang kemudian diserahkan kepada DPR, sedangkan DPR melakukan pembahasan dan penetapan. Seandainya sudah disetujui, maka APBN itu dilaksanakan dan berwujud menjadi anggaran pendapatan belanja nasional. Setelah itu apabila tidak disetujui, maka APBN tahun yang lalu menjadi acuan pemerintah. Setelah itu pemerintah melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban yang dilakukan selama satu periode anggaran pendapatan belanja negara tersebut.
Apa pengaruh APBN dan APBD terhadap perekonomian? Yang pertama adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, menjaga kestabilan peredaran uang yang ada di masyarakat. Yang ketiga, mendorong investasi masyarakat. Yang keempat adalah memperluas lapangan pekerjaan. Sedangkan yang kelima atau yang terakhir, pengaruh APBN dan APBD terhadap perekonomian adalah memperlancar distribusi pendapatan. Itu kira-kira, sekelumit tentang video dan PowerPoint tentang APBN dan APBD, insyaallah akan berguna untuk menambah pengetahuan kalian dalam bidang ekonomi yang berjudul APBN dan APBD. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.